Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mempelajari tentang amalan hati? Ya, amalan-amalan hati yang dianjurkan agar kita bisa mengamalkannya dan juga penyakit-penyakit hati yang berbahaya yang harus kita jauhi. Hal ini banyak hal yang menunjukkan akan urgensinya kita belajar akan hal ini. Di antaranya yang pertama bahwasanya kedudukan seorang dan derajat seorang tergantung akan bersihnya hatinya. Oleh karenanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jangan kau hinakan aku pada hari di mana mereka dibangkitkan. Hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu Allah dengan hati yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, dan di antara golongannya Nabi Nuh alaihissalam adalah Ibrahim. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Tatkala dia datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling afdal? Jadi sahabat bertanya tentang orang yang paling afdal, ya. Mereka ingin tahu siapa orang paling afdal agar mereka bisa menjadi orang tersebut. Kita tahu pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi bukan hanya untuk wawasan tapi untuk mereka amalkan. Ini banyak dalam pertanyaan-pertanyaan sahabat, ya. Amal yang terbaik, amal yang paling dicintai oleh Allah. Sekarang ditanyakan, ayun nasi afdal? Manusia mana yang paling afdal? Qala, maka Nabi menjawab. Perhatikan jawaban Nabi SAW. Kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Yaitu seorang yang disapu hatinya. Karena makhmum dalam bahasa Arab itu disapu. Disapu hatinya, yaitu dibersihkan hatinya. Saduqil lisan, dan jujur lisannya. Qalu, para sahabat bertanya, saduqul lisan na'rifu ya Rasulullah, orang yang lisannya jujur kami paham ya Rasulullah. Fama makhmumul qalb? Apa yang dimaksud dengan hati yang dibersihkan, yang disapu, ya? Maka Nabi menjelaskan maksudnya makhmumul qalb adalah huwa taqiyyun naqi, yaitu hati yang bertakwa, yang bersih. La ithma fihi, tidak ada dosa dalamnya, wala baghya, tidak ada melampaui batas, wala ghilla, tidak ada kedongkolan, wala hasad, tidak ada kedengkian, tidak ada dengki. Hati yang bersih. Ya, inilah manusia yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bertakwa, yang bersih, tidak ada itsm, tidak ada dosa, yaitu syahwat, ingin melihat hal yang haram, ingin memandang hal yang haram, ya. Kemudian tidak ada melampaui batas, yang sombong dan yang lainnya, tidak ada ghil, tidak ada kedongkolan, wala hasad, dan tidak ada hasad. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian dan Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Artinya apa? Nabi menjelaskan bahwasanya bukan itu barometer Allah dalam menilai derajat seseorang, ya. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ini yang menjadi barometer Allah dalam menilai derajat seseorang. Pertama adalah hatinya, ila qulubikum, baru kemudian amalnya, ila a'malikum. Akan tapi yang menjadi pusat perhatian Allah yang pertama adalah hati seseorang, ya. Karena kalau seorang dinilai dari rupanya, dari parasnya, maka orang-orang yang tampan mereka yang paling tinggi di sisi Allah, orang-orang yang wanita-wanita paling cantik mereka yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan jadi patokan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang mulia yang ternyata misalnya mereka adalah budak seperti Bilal bin Rabah, ya, yang tadinya budak kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar, berkulit hitam, ya. Demikian juga dalam satu hadis ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, kata Ibnu Abbas, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah?" Wahai Atha bin Abi Rabah, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Subhanallah. Atha berkata, "Bala, tentu ya Ibnu Abbas." Siapa wanita penghuni surga? Artinya Ibnu Abbas menyampaikan Rasulullah SAW pernah mengatakan ini perempuan penghuni surga. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Hadhil mar'atus sauda." Inilah wanita berkulit hitam yang Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surga, ya. Kok bisa wanita berkulit hitam ini menjadi penghuni surga? Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata, "Ini usra." Ya Rasulullah, aku terkena penyakit sara, yaitu semacam penyakit ayan, atau aku kemasukan jin. Bisa diartikan itu. Wa inni atakasyaf. Dan ketika aku sedang lagi kumat, terkadang sebagian auratku tersingkap, ya, entah pahanya, entah betisnya, entah apanya. Fadu'ullah li, berdoalah kepadaku ya Rasulullah agar aku sembuh. Maka kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau bersabar, kalau kau mau, kau bersabar dan bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Tapi kalau kau mau, aku berdoa kepada Allah, kau akan sembuh dari penyakit ini. Apa kata wanita berkulit hitam ini? Asbir, aku milih bersabar. Ini
atakasyaf, tetapi ya Rasulullah, aku tersingkap ketika aku sedang kumat, yaitu dia malu, subhanallah. Dia berkulit hitam, dia malu kalau terlihat sebagian, subhanallah, bagaimana rasa malu wanita berkulit hitam ini. Mungkin kalau dia tersingkap pun mungkin enggak ada yang lihat. Ya, mungkin enggak ada yang tertarik, tetapi dia punya rasa malu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Fadu Allah li alla atakasyaf." Maka berdoalah kepada Allah untukku agar ketika aku kambuh, lagi kumat, tidak tersingkap. Fada'alaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Ini dalil bahwasanya wanita ini penghuni surga. Lihat, dia berkulit hitam, ya, terkena penyakit. Tapi apa yang buat dia masuk surga? Membuat dia mulia di sisi Allah, dia punya amalan hati, sabar. Dia punya amalan hati, sabar. Oleh karena ini peringatan kepada ikhwan-ikhwan dan akhwat yang terlalu perhatian terhadap penampilan zahirnya. Itu bagus, tidak ada masalah. Tapi lupa dengan perhatikan hatinya. Kita memperhatikan amalan zahir, penampilan zahir, casing kita perhatikan. Tapi yang lebih utama kita perhatikan isi hati kita. Ya, isi hati kita yang paling penting, karena itu yang menjadi barometer penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Perkara kedua yang menunjukkan urgensinya kita mempelajari tentang amalan hati, itu bahwasanya pahala yang Allah berikan itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan-tingkatan pahala pada satu amal yang sama bisa berbeda-beda kembali kepada perbedaan hati, perbedaan amalan hati. Oleh karenanya Bakar Al-Muzani rahimahullah pernah berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin, walakin bi syai'in waqara fi sadrihi." Tidaklah Abu Bakar mengungguli para sahabat yang lain dengan banyaknya puasa dan juga bukan dengan banyaknya salat, tetapi dengan suatu yang terpatri dalam dadanya, itu suatu amalan hati. Sebenarnya Allah mengatakan, alladzi waqara fi sadrihi, yang terpatri dalam dadanya adalah hubbullah. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Fatimah bintu Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ketika Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia, dia ditanya tentang amalan suaminya, ya. Maka apa jawaban istrinya? Wallahi ma kana bi aktsarin nasi salatan wala bi aktsarihim siyaman. Demi Allah, Umar bin Abdul Aziz suamiku bukanlah orang yang paling banyak salatnya, bukan juga yang paling banyak puasanya. Walakin wallahi ma ra'aitu ahadan akhwafa lillahi min Umar. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan bahwasanya amalan hati punya pengaruh, ya, menjadikan pahala ganjaran menjadi besar. Dalil yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. Di antaranya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang pahala salat, ya. Kata Rasulullah SAW, "Inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usyruhu au tus'uhu au thumunuhu." Sampai Nabi mengatakan illa nisfuhu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang selesai dari salat kecuali tercatat baginya tidak seluruh amalan salat dia dapat 100%, tetapi dia mendapatkan catat pahalanya cuma 1/10 salatnya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau 1/7-nya, sampai Rasulullah mengatakan atau setengah pahala salatnya. Kata para ulama, kenapa? Karena ini berbedaan pahala salat ini kembali kepada kekhusyuan. Semakin seorang khusyuk dalam salatnya, maka semakin tinggi pahalanya. Ya, ini dalil bahwasanya ganjaran pahala, tingkatan pahala tergantung dengan amalan hati. Kita tahu khusyuk adalah salah satu bentuk amalan hati. Kemudian juga dalam hadis yang masyhur disebut hadis sahibul bitaqah, yaitu Nabi SAW mengatakan, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati. Dipanggillah seorang dari umatku pada hari kiamat. Fayunsyar lahu tis'atun tis'una sijillan. Kemudian dibentangkan baginya 99 catatan kemaksiatan. Kullu sijilin maddul basar. Setiap catatan sejauh mata memandang. Isinya maksiat terus. Maka dia menyangka dia akan binasa. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkan kepadanya suatu kartu tertulis la ilaha illallah. Maka dia berkata, ma hadhil bitaqa min haula'i sijillat. Ya Allah, apa pengaruhnya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal maksiat yang setiap catatan gulungan dibentangkan maka sejauh mata memandang, dibandingkan kartu kecil la ilaha illallah. Maka dikatakan kepadanya, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Ketika ditimbang, ternyata kartu la ilaha illallah lebih berat daripada catatan maksiat tersebut. Dan ini luar biasa, ya. Dan kita tahu setiap orang Islam punya kartu ini. Setiap kita punya bitaqah, punya kartu la ilaha illallah. Tetapi kualitasnya berbeda-beda. Semakin seorang kuat, semakin tinggi tawakalnya, semakin tinggi keikhlasannya, maka akan semakin berat kartu la ilaha illallahnya kalau ditimbang pada hari kiamat kala. Ini dalil bahwasanya ganjaran berbanding lurus dengan kuatnya amal hati seseorang. Demikian juga kisah tentang seorang wanita pezina yang dia memberi minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghin baghaya bani Israil. Ketika ada seekor anjing kehausan, dia muter-muter di
mulut sumur. Dia ingin minum dari sumur tersebut tapi dia tidak punya kemampuan untuk turun mengambil air. Tiba-tiba sampai disebut dalam riwayat dia menjulurkan lidahnya di pasir karena kehausan. Maka dilihat oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Maka fanaza'at muqaha, maka dia pun melepaskan sepatunya. Wa nazalat fil bi'r, kemudian dia turun di sumur, kemudian dia isi air di sepatunya, kemudian dia naik lagi di atas sumur, kemudian dia fasaqathu, maka dia beri minum kepada anjing tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni dosanya gara-gara amalnya tersebut. Para ulama membahas, bukan berarti setiap orang kalau memberi minum kepada seekor hewan lantas kemudian dia dapatkan pahala sebesar itu. Tidak, tapi dia mendapatkan ganjaran yang besar karena ada suatu dalam hatinya yang luar biasa, keikhlasannya, rahmatnya, amalan hati. Ini menunjukkan amalan hati punya pengaruh yang sangat besar dalam memberikan pahala kepada seorang. Di antara juga dia akan hal ini misalnya tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak tatkala matahari diberi jarak 1 mil di padang mahsyar, maka ada 7 orang spesial yang Allah naungi pada naungan Allah pada hari kiamat tersebut. Di antaranya ya Allah sebutkan orang-orang yang melakukan amalan hati yang luar biasa. Seperti apa? Rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah amalan hati. Ya, kemudian di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang rindu ingin ke masjid, hatinya, amalan hatinya. Ya, di antaranya seorang yang dirayu oleh wanita yang cantik, jilitan dan kaya raya, kemudian dia tolak, dia berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, amalan hati. Di antaranya seorang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disediakan oleh tangan kanannya. Itu apa? Saking ikhlasnya, amalan hati. Kemudian di antaranya rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah, seorang bersendirian kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala maka dia pun menangis. Ini juga karena apa? Karena amalan hati, ya. Jadi ternyata amalan hati ini punya pengaruh menjadikan pahala besar suatu amal, ya. Jadi bisa jadi seorang beramal yang sama tapi pahalanya jauh berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisa jadi 2 orang salat berdampingan, ya mungkin di saf yang bersama, cara salatnya sama, ya, tetapi pahala di antara mereka berdua jauh antara langit dan bumi. Kenapa? Karena perbedaan amalan hati. Karena perbedaan amalan hati. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tiap hari menjalankan ibadah, menjalankan amal-amal saleh, ya, maka perhatikan hati kita. Tata hati kita, manage hati kita agar kita memiliki amalan hati yang kuat sehingga pahala yang kita raih dari amalan-amalan zahir menjadi sangat besar berdasarkan kuatnya amalan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Perkara ketiga yang menunjukkan akan urgensinya kita mempelajari amalan hati, karena ternyata kita tahu kebahagiaan tempatnya di hati. Kalau dalam hati kita ternyata dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, ini menjadikan kebahagiaan kita semakin berkurang. Akan tapi kalau kita semakin bersih hati kita, maka kita semakin bahagia. Lihatlah orang kalau kena penyakit hati, bagaimana dia mau bahagia? Misalnya dia memiliki sifat tamak, ya. Dalam hatinya tamak, pingin ini, pingin anu, pingin. Kapan dia bahagia? Lain halnya kalau seorang qanaah, dia nerima, ya, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah meraih kebahagiaan. Tidak pasti sebagian orang mungkin hidupnya sederhana. Mungkin kita bicara sekarang orang lagi senang goes misalnya, ada naik sepeda. Sepeda sederhana udah bahagia. Ada orang tidak bahagia sudah punya sepeda bagus, pingin lagi lebih bagus, pingin lagi bagus, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena masalah hatinya, ya. Kapan hati kita terkena penyakit hati tamak, susah kita untuk bahagia. Contoh jika hati kita terkena penyakit hasad. Kita sudah diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap kita memandang yang lebih memiliki harta lebih banyak daripada kita, yang lebih kaya daripada kita, yang lebih terkenal daripada kita, yang lebih ini daripada kita, yang lebih anu daripada kita, maka kita tidak akan pernah bahagia, ya, tidak akan pernah bahagia. Oleh karena jika seorang ingin bahagia, dia harus bersihkan hatinya. Contoh, orang kalau ikhlas dia semakin bahagia. Kenapa? Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana komentar Allah terhadap amal dia. Yang penting Allah sudah lihat, sudah selesai. Tapi bayangkan orang yang tidak ikhlas. Kebahagiaannya dia gantungkan dengan like, dengan viewers, dengan subscribers misalnya, atau dengan komentar netizen yang dia tunggu-tunggu, ya. Sehingga akhirnya dia tidak bahagia. Demikian juga kalau seorang misalnya dia punya penyakit hati dendam, susah memaafkan. Bagaimana dia bahagia? Dia punya masalah sama 10 orang, dia dendam kepada si A, nomor 1, kedua, ketiga, sampai 10. Mau tidur dia ingat-ingat lagi permasalahannya, ya. Sehingga dia menjadi hidup susah, ya. Kemudian dia tersiksa dalam batinnya, tersiksa di rumah tangganya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghilangkan penderitaannya tersebut. Sehingga terkadang penderitaannya tersebut berdampak pada suaminya, pada istrinya, pada anak-anaknya. Oleh karena orang kalau ingin bahagia, ya bersihkan hatinya. Bersihkan hatinya. Karena kita tahu tempat kebahagiaan adalah di hati.
Perkara yang keempat yang menunjukkan akan urgensinya kita belajar tentang amalan hati dan juga mengenal tentang penyakit-penyakit hati. Banyak orang tidak sadar tatkala mereka ditimpa dengan penyakit hati. Lain halnya ketika mereka ditimpa dengan penyakit badan. Ya, kita rata-rata ngerti dan ngeh ketika kita terkena penyakit badan ya. Ada sinyal yang menunjukkan kita sedang sakit. Tapi betapa banyak orang terkena penyakit hati tidak sadar. Dia terkena penyakit sombong, dia merasa tidak sombong. Dia terkena penyakit riya, dia merasa tidak riya. Dia terkena penyakit hasad, dia merasa dia tidak hasad. Dia terkena penyakit pemarah, dia merasa dia orang yang bijak. Subhanallah, banyak orang terkena penyakit hati, dia tidak sadar. Ketika seorang terkena penyakit hati, dia tidak sadar bagaimana dia berusaha untuk memperbaiki hatinya. Sementara dia tidak merasa berpenyakit. Maka dengan kita mempelajari tentang amalan-amalan hati dan lawan-lawannya itu penyakit-penyakit hati, kita akan bisa mendeteksi sedini mungkin penyakit yang sedang menimpa hati kita. Kalau kita sudah mendeteksi penyakit-penyakit hati kita, kita mudah untuk memperbaiki penyakit-penyakit tersebut, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Sebagaimana penyakit badan, kalau dibiarkan akan bertumpuk-tumpuk, semakin meradang dan semakin parah, ya kalau tidak segera diobati, maka demikian juga penyakit hati. Penyakit hati, kalau dibiarkan akan bertumpuk, hasad semakin hasad, riya semakin riya, dendam semakin dendam, ya. Suudzon semakin suudzon. Kalau kita tidak selamatkan segera jiwa kita, hati kita, maka kita akan semakin parah dan ini berbahaya bagi seseorang. Kemudian perkara yang berikutnya yang berkaitan tentang urgensinya kita belajar tentang amalan hati. Karena ternyata amalan hati adalah amalan yang agung. Para ulama mengatakan amalan hati lebih afdal daripada amalan jawarih. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan hati penyebab utama seorang masuk surga. Bukankah amalan hati itu amalan yang agung? Iman, yakin, ya, ridha, khusyuk, ya, sabar, subhanallah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keistimewaan amalan-amalan ini. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini amalan-amalan hati yang pahalanya sangat luar biasa, lebih afdal daripada amalan-amalan jawarih. Karenanya datang dalam satu hadis ya tentang bagaimana seorang yang tidak hasad, kemudian Nabi mengatakan dia penghuni surga. Satu hari Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada seorang akan lewat. Kata Nabi SAW, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan lewat sekarang muncul seorang penghuni surga. Tiba-tiba ada seorang laki dari Ansari, kaum Ansar, keluar, dia gantung sendalnya, kemudian masih ada tetesan air wudunya. Kemudian dia berjalan. Subhanallah, kata Nabi, ini penghuni surga. Kemudian besok harinya Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang sama, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Keluar lagi orang, akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Ternyata orang yang sama. Kemudian hari berikutnya Rasulullah mengatakan lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan keluar sekarang seorang termasuk penghuni surga. Ternyata orang itu juga pula. Akhirnya seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran dengan orang ini, siapa orang ini? Apa amalan dia menjadikan dia divonis oleh Nabi 3 hari berturut-turut 3 kali bahwasanya dia penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, intinya dia mencari alasan untuk bisa tidur di rumah orang tersebut. Ternyata ketika dia tidur di rumah orang tersebut, dia tidak mendapati orang ini melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Dia heran, sampai akhirnya setelah 3 hari dia berkata, wahai fulan, sungguhnya saya kesini, saya cuma ingin tahu amalanmu itu apa ya. Karena saya dengar Rasulullah menyebutkan engkau 3 kali penghuni surga. Kemudian dia berkata, tidak ada yang aku lakukan illa ma ra'ait, kecuali apa yang kau lihat. Tidak ada yang aneh, bukan berarti tidak disebutkan dia sholat malam dari jam sekian sampai jam sekian, tidak disebutkan dia baca Quran dari jam sekian sampai jam sekian, tidak dilihat dia bersedekah dari sana ke sini, tidak ya. Makanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu heran, apa amalan dia ini? Akhirnya dia tanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, tidak ada amalan kecuali apa yang kau lihat. Akhirnya tatkala falamma wallait, tatkala aku pergi, kata Abdullah bin Amr bin As, maka dia panggil, wahai fulan, kemarilah. Dia bilang, amalanku cuma yang kau lihat, hanya saja aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Subhanallah, ternyata ini amalan yang luar biasa, tidak pernah hasad sama sekali, yang buat dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Amr al-As, hadzal ladzi la nutiqu, ini yang kami tidak mampu untuk memilikinya. Oleh karenanya seorang berusaha berjuang untuk memiliki amalan-amalan hati, karena amalan hati pahalanya besar dan sebab memasukkan seorang ke dalam surga dengan mudah. Sementara kita dapati banyak orang yang perhatian dengan amalan jawarih, lupa dengan amalan hati. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara urgensinya kita mempelajari amalan hati, ternyata pahala amalan hati itu tak bisa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Berbeda amal jawarih, amal anggota tubuh, dibatasi dengan batasan tertentu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, "Inna amal al-jawarih
tudha'af ila haddin ma'lum mahsub. Sungguhnya amalan jawarih itu dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan batasan yang diketahui, yang terhitung. Wa amma a'malul qalbi, adapun amalan-amalan hati, fala yantahi tad'ifuha, maka tidak ada hujungnya perlipat gandaannya. Itu terus-terusan. Dzalika wa dzalika li'anna a'malal jawarih laha haddun tantahi ilaihi. Kenapa? Karena amal jawarih itu ada ujungnya. Ya, orang salat berapa kali ya dia ada batasan salatnya. Seorang misalnya berpuasa ada batasnya, berpuasa dia berapa hari. Orang berzikir ada hitungannya, dia berzikir berapa kali. Wa takfi indahu, oleh karenanya amalannya, pahalanya berhenti sesuai dengan berhentinya amalan tersebut. Fayakunu jazaoha bihasabi haddiha, maka balasan amalan jawari, amalan anggota tubuh ya sesuai dengan berdasarkan batasannya. Wa amma amalul qalb, adapun amalan hati, fahiya daimatun muttasilatun, maka dia adalah amalan yang terus-menerus, tidak ada hentinya. Wa in tawara syuhudul abdillaha, meskipun orang-orang tidak melihat, tetapi dia terus. Misalnya seorang ikhlas kan terus melanggengi hati seseorang ya. Seorang qanaah, itu amalan yang terus selalu melanggengi hatinya. Misalnya seorang khusyuk, seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut tidak ada henti-hentinya, selalu menempel di hati dada seorang mukmin. Oleh karenanya kalau kita bicara salat, ya salat ada berapa rakaat, 2 rakaat, 100 rakaat, 200 rakaat, ada batasannya. Tapi kalau kita bicara amalan hati, maka tidak ada batasannya. Kita bicara tawakal, kita bicara takut kepada Allah, kita bicara mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati seorang bisa jadi cintanya sangat luar biasa dan senantiasa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya amalan hati itu agung. Di antara keagungannya, pahalanya lipat gandakan tanpa ada batasannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya lipat gandakan tanpa ada batasannya. Demikian juga di antara keistimewaan amalan hati, misalnya niat yang benar. Ternyata amal hati ini bisa menggantikan posisi amal jawari, amal anggota tubuh ya. Sebagian dalam hadis contohnya, ketika Rasulullah SAW berjihad, kemudian ada sebagian sahabat tidak mampu untuk berjihad. Ada yang karena sakit, ada karena tidak memiliki tunggangan untuk ikut berjihad, tapi mereka punya niat untuk ikut berjihad. Maka ketika Nabi SAW berjihad bersama para sahabat yang ikut keluar bersama Nabi, apa kata Nabi SAW kepada para mujahidin yang keluar bersama Nabi? Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Tidaklah kalian menempuh satu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka, yaitu para sahabat yang tidak ikut perang, bersama kalian. Kenapa mereka dianggap bersama kalian? Habasahumul marad, karena mereka terhalangi tidak bisa ikut perang karena mereka sakit. Apa yang buat mereka ternyata pahalanya sama seperti orang yang benar-benar berjihad? Karena niat mereka yang luar biasa, karena ada halangan. Namun niat mereka itu menjadikan mereka seakan-akan benar-benar ikut berjihad. Oleh karena dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Barang siapa yang minta untuk mati syahid dengan tulus, benar-benar dia minta agar untuk mati syahid, ballagahullahu manazila syuhada, maka Allah akan buat dia mencapai derajat-derajat para syuhada. Wa in mata ala firasyih, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Apa yang buat dia seakan-akan benar-benar berjihad sehingga dia meraih ganjaran tinggi para syuhada? Karena niatnya. Dia minta kepada Allah, berniat agar bisa mendapatkan ganjaran para syuhada. Di antaranya yang menunjukkan tentang agungnya amalan hati, yaitu sebenarnya menyebutkan bahwasanya amalan hati masih terus bisa dibawa oleh seseorang bahkan dalam kuburannya. Berbeda dengan amalan jawari, amalan anggota tubuh berhenti. Jadi dia meninggal sudah tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Tetapi ketika dalam kuburan dia masih punya iman ya, amalan hati dia masih ada kerinduan bertemu dengan Allah. Dia masih punya ketakwaan ya, sehingga nanti dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Semua dengan apa? Dengan imannya, dengan amalan hatinya yang dia bawa dalam kuburannya. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin-poin yang menunjukkan akan pentingnya kita belajar amalan hati. Oleh karenanya mulai sekarang kita harus sadar ketika kita sedang beramal hati, kita sedang sabar, yakinlah kita sedang meraih pahala yang besar ya. Karena ini terkadang terlalaikan dari kita. Sebagian orang kalau dia bersedekah dia merasa dapat pahala, kalau dia sedang sholat dia merasa dapat pahala. Tapi ketika dia sedang sabar seakan-akan tidak ada pahalanya. Seakan-akan itu bukan pahala, padahal sabar itu pahalanya luar biasa. Tawakal itu juga pahalanya luar biasa. Seorang tawakal kepada Allah, seorang husnudzan kepada Allah, itu pahalanya luar biasa. Seorang yakin itu juga amalan hati, pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan jawari, daripada amalan anggota tubuh ya. Dari sini juga kita tahu bagaimana bahayanya orang-orang yang menyimpang dalam amalan hati, seperti orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, yang tawakalnya kepada jimat, yang tawakalnya kepada penghuni kubur ya. Seperti itu, maka mereka adalah orang-orang yang sengsara, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam bisawab.